apakah akan terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer, Bung Harpa? Ya. Di What With West ini kita sorot posisi Ole di antara timnya setelah kekalahan. Ini kita rekaman setelah kekalahan 2-4 di Leicester City. Ya. Menurut lu, apa yang akan terjadi dengan Ole mengingat jadwal ke depan sangat padat dan berkualitas lawan-lawannya? Ya kalau gue bilang sih, kita mundur dulu ya ke belakang. Ya mundur ke belakang sih. Kalau mundur nggak ada ke atas ya. Jadi ini kan udah menurut gue udah makin parah ya gaya permainan MU ini. Kata-kata yang berat lo makin parah. Iya, 5 pertandingan kalau nggak salah cuma 1 kali menang. Ya. Dan 11 pertandingan 1 kali clean sheet. Iya, terus 3 pertandingan terakhir kalah dan kalahnya dari tim-tim yang semenjana lah, Aston Villa, terus Leicester lagi sakit lah istilahnya. Leicester juga sebenarnya kan lagi sakit sebenarnya. Gue juga nggak jagoin Leicester kemarin. Gue pikir MU bakal menang. Tapi kalau gue lihat apa ya? Secara tactician juga kurang oke. Terus kalau lihat dari pemilihan pemain kemarin kan diwawancara sebelum pertandingan soal Maguire. Ya ditanya gimana kondisi Maguire. Dia bilang dia udah latihan kok katanya. Oh ini berarti udah pulih tapi nggak 100%. Nah keputusan dia untuk maksa-maksa Maguire ini kan juga akhirnya ya kita lihat gimana penampilan dia. Besar ya. Sangat luar biasa. Gol kayaknya tiga-tiganya ada andil dia deh kalau nggak salah. Semua gol ya kan. Semua gol itu ada keterlibatan dan bola yang dekat dengan atau areanya dia kan. Ya. Jadi ada yang dia lupa nutup crossing dari sisi kiri. Ya. Yang memang ditinggalkan Luke Shaw tapi dia harusnya dia yang backup. Ya. Kemudian ada yang harusnya dia cover. Kalau nggak salah dia bosnya ngejar Vardy itu dia mundur lagi. Vardy dapat bola. Vardy terus Patson Daka kalau nggak salah juga harusnya dia bisa bereaksi. Jadi ya ini dia. Nah, ada juga satu ungkapan yang mengatakan kalau lo buat salah, perbaikilah secepatnya. Ini juga nggak dilakukan. Harusnya dia mulai melihat gitu. Dia kan yang paling paham ruang ganti sebenarnya. Ya. Yang tahu persis keadaan dia berapa persen. Prediksi gue dia paling 70-80% tuh kondisinya. Nah ketika dimainin si Harry Maguire, prediksi gue di atas 50% lah oke. Tapi baru sembuh benar-benar baru sekali cuma latihan. Betul, baru sekali. Makanya kan itu yang dibilang sama si Ole kan dia udah latihan kok iya. Tapi si Maguire tidak menjawab dengan gamblang bahwa dia fit 100%. Jadi itu yang gue bilang. Nah ketika dia dalam perjalanan pertandingan dia nggak oke, harusnya kan dia bisa melakukan satu keputusan di tengah pertandingan. Ini tidak dilakukan dan akhirnya terjadilah gol kedua, gol ketiga, dan gol keempat. Jadi menurut gue, dan ini hanya satu piece dari beberapa pieces yang gue lihat dia berapa kali melakukan blunder lah, kesalahan. Dan satu yang harus kita ingat, ya boleh dikatakan budget dia kan lumayan lah. Artinya dia beli lagi sekarang apa? Sancho yang di posisi itu sebenarnya udah lumayan banyak pemain-pemain yang bisa di. Udah sembuh Rashford, bingung kan lo? Greenwood ada si kayu hijau Greenwood golnya bagus. Bahkan sebenarnya Daniel James walaupun Daniel James memang agak turun tapi kan bisa dia buat pelapis. Sancho duitnya buat gelandang bertahan. Nah sekarang yang dulu cari-cari gelandang bertahan kan. Iya. Dan sekarang ketika Fred main di Brazil nggak bisa main akhirnya keteteran. Nah banyak orang yang menyepelekan kehadiran Fred. Iya Fred mau dibilang Fred memang Fred juga nggak jelek. Nggak bagus. Tapi lu nggak punya posisi lain. Iya. Nggak punya orang lain di situ. Kayak lu mau bikin kapal. Ini ada tukang las nih. Tukang lasnya biasa aja. Tapi cuma dia doang yang bisa bikin ngelas. Gitu. Jadi tetap dan itu tidak diantisipasi. Malah lu ini tukang lasnya nggak bagus nih. Lu malah beli tukang kayu gitu loh. Dan ketika tukang lasnya harus bela Brazil, nggak ada yang bisa ngelas gitu. Istilahnya dirty work-nya si pekerja kotornya nggak ada lagi. Oke. Nah, insting lu mengatakan apakah kamar ganti itu akan masih sama situasinya dengan Ole setelah ucapan Paul Pogba, lihat ekspresi Cristiano Ronaldo keluar. Menurut gua posisi Ole sebagai pelatih mulai terganggu di antara para pemain karena 2 bintang besar loh yang mengeluarkan ekspresi bahwa kekecewaannya. Iya, datangnya Ronaldo ini akhirnya kita lihat jadi 2 sisi mata uang ya. Memang di pertandingan 2 pertandingan awal dia langsung memberikan harapan dengan gol-golnya. Langsung gol-gol gitu ya. Ya, termasuk di Fantasy League gue juga beli dan ini mau gue jual. Gue kaptenin kemarin nyesel kapten. Tapi gini, sebenarnya datangnya Ronaldo itu kan juga kalau lu bisa manfaatin dengan baik di usia 36, gue rasa dia masih top perform lah, masih bisa lah gitu. Cuma kita lihat akhirnya ketika dia tidak maksimal, dia menjadi monster bagi Ole sendiri gitu. Akhirnya jadi orang
Betul kata-kata itu menjadi monster bagi si Ole. Iya. Nah, harusnya kan dia monster yang bisa digunakan untuk melawan lawan gitu, lawan iya, bukan malah menjadi monster bagi tim sendiri. Iya, akhirnya dia menjadi kayak lu kok nggak bener nih Ole, dan akhirnya orang melihat wah ini nggak bener Ole nih. Ronaldo udah datang dah. Orang semua melihat Ronaldo apa salahnya, apa kurangnya. Apa kurangnya di setiap Sementara tim. dari dulu tagar Ole out, Ole stay kan bermain. Betul. Nggak ada tagar Ronaldo out, Ronaldo stay kan. Itu dia. Jadi apapun kesalahannya Ole. Jadi Ronaldo akan menjadi monster bagi tim sendiri. Sebenarnya bagi Olenya sih. Bagi Olenya. Kalau bagi tim sih ya kan tanggung jawab tetap ada, namanya juga head coach. Kepala kan kepala yang mengatur semua itu. Jadi dialah yang harus tanggung jawab Ole. Dan kalau gue lihat sih kedepannya mungkin agak suram ya. Dan kalau gue sih tetap Ole stay ya. Ole stay. Supaya lu punya peluang. Oke, tapi singkat dalam perjalanan menuju November, terakhir ketemu Arsenal tanggal 30 November atau 1 Desember pukul 3. Itu rentetannya ada 3 pertandingan Liga Champions, Atalanta home and away lawan Villarreal, ada Man City, ada Watford, ada Chelsea, ada Arsenal, ada Liverpool. Setelah Liga Champions mereka lawan Liverpool, setelah lawan ini ya Atalanta. Jadi Leicester, Atalanta, Liverpool udah nunggu tuh, kebayang kan kalau Maguire main kayak gitu lawan Muhammad Salah. Nah, dalam rentetan waktu ke depan itu menurut lu posisi Ole akan ya mungkin di situ lah. Di situ kan penghakiman di situ. Penghakiman di situ. Sama kan waktu ya sedikit ya karena gua Arsenal, waktu Arsenal juga hancur lebur kan penghakimannya kan ketika Norwich. Iya, tapi akhirnya dia bisa lewatin itu kan. Bagus mainnya. Iya, bahkan manager of the month. Dan itu buat gue jadi beban kan. Nah, balik lagi ke Ole. Mungkin kalau gue bilang disitulah di bulan nanti Boxing Day atau di akhir tahun ini akan menjadi judgment day buat dia. Kalau memang dia bisa melewati rentetan itu, mungkin ada kata maaf. Karena gini, suka atau tidak suka, kalau kita ingat zaman Sir Alex Ferguson, selalu dia pernah mengatakan kalau di setengah musim awal dia bisa memahami, memaklumi ketika ada kesalahan, tapi tidak di second half at season. Nah, jadi mungkin semangat inilah yang mungkin akan coba diterapkan ke Ole mungkin ya. Jadi oke, kita lihat dulu nih setengah musim awal di akhir musim sampai mungkin Januari. Kalau lu nggak bisa bangkit juga, mungkin dia akan dipecat. Tapi kalau dia bisa bangkit di Desember, dia di Liga Champions ya oke, di Liga juga dia bisa ngalahin tim-tim besar, Arsenal dan sebagainya. Mungkin dia akan bisa tetap di situ. Meskipun nggak ada cerita MU di luar 4 besar ya? Enggak lah. Kan dengan budget lu punya, dengan budget gede, dengan bintang-bintang yang ada, dengan hancur, semua lah. Forecast keuangan manajemen rusak. Mungkin kalau forecast agak kadang-kadang nggak berbanding lurus dengan prestasi ya, kadang-kadang ya. Nggak, forecast bahwa tahun depan kita akan main Liga Champions, kita akan masukkan sekian. Tiba-tiba Ole nggak bawa MU ke Liga Champions musim depan. Betul, karena itu kan menjadi salah satu patokan keberhasilan sepak bola era sekarang. Artinya juara mungkin lu agak semakin susah, apalagi kalau 2-3 tahun lagi Newcastle makin menggila. Tapi at least kalau lu masuk Liga Champions, udah langsung ke kalkulasi tuh, oh kira-kira 30-40 juta kita udah masuk nih, oke lah gitu. Makanya Ole mungkin ini bisa ngatur keuangan, bisa. Enak kan? Makanya mungkin Ole tetap dipertahankan 2-3 tahun terakhir karena masuk dia selalu bawa Liga peringkat 2 kemarin kan? Iya, tahun sebelumnya 3 kalau nggak salah, terus 2, jadi harusnya 1. Iya kan rentetannya prestasi begitu. Harus, sekarang. Atau minimal 2 lagi deh, minimal. Meskipun kalau hasilnya lihat lawan Leicester dan lihat jauh-jauh ke depan, ya kita akan tunggulah tagar Ole out atau Ole stay yang akan berkumandang di dunia sosial media. Thank you Bung Harpa. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di What US berikutnya. Salam bola untuk kebaikan.